Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana Ayuandira berhasil dikalahkan dan diculik oleh Jabung Tarewes. Jabung Tarewes adalah pendekar suruhan dari seorang Dharma Putra, yaitu Rayuyu. Mendengar hal tersebut, tentu Mesin tidak akan tinggal diam. Ia lantas langsung mengambil pedangnya dan bergegas mencari penculik Ayuandira. Bagi yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya terlebih dahulu. Bagi yang sudah, terima kasih. Ampun Nyai, saya hanya menunjukkan putri Nyai kepada dia. Sungguh, saya tidak tahu apa rencana dia. Saya tidak ikut campur, Nyai. Siapa dia? Namanya Jabung Tarewes, Nyai. Apakah dia orang Majapahit? Dia pendekar yang sangat sakti, Nyai. Ayo jawab. Jangan suka berbelit-belit. Apakah dia orang Majapahit? Sungguh, hamba tidak tahu. Tapi dia bekerja untuk orang Majapahit. Sebelum pikiranku berubah, cepat pergi dari sini. Setelah mendapatkan kesaksian dari orang yang baru saja dikalahkan, Mesin langsung bergegas menuju Majapahit. Kemudian scene pun berganti. Terlihat para pasukan di Lumajang telah mempersiapkan perang yang telah dikabarkan oleh Kamandanu bahwa dia Halayuda akan menyerang dengan fitnah yang sudah dia siapkan. Tadinya saya sangat mengharapkan bisa berperang beriringan dengan kamu. Saya ingin melihat kedahsyatan pedang naga puspa dengan jurus naga bumi yang digabung dengan sepi angin. Terus terang saya sangat bingung. Yang pikirannya busuk di Majapahit itu sebenarnya Tuan Halayuda. Dari dulu dia selalu mengadu domba, mengguncang ketenangan negeri itu, entah apa maunya. Kenapa tidak kamu saja? Sekarang dia menjadi penasihat raja. Menurut kamu, apa yang sebaiknya saya lakukan? Kamu sudah menjadi orang kepercayaan mendiang Gusti Pranaraja, dan sekarang telah menjadi kepercayaan Tuan Nambi. Apalagi, berjuanglah sampai membela kesetiaan, karena hanya orang yang setia saja yang akan harum namanya, dan akan tetap dikenang sepanjang zaman. Seperti Empu Gandring misalnya? Iya, paling celaka sedikit di bawah nama agung beliau. Persiapkan benteng pertahanan di Pejarakan dan Desa Ganding. Dan lapis kedua di Desa Buhayabang dan Desa Rabut. Kini Patih Nambi mulai bergerak. Dia mulai menyiapkan dan mengatur strategi dan siasat perang. Walaupun ia bawahan, tentu ia tidak akan terima jika harga dirinya diinjak-injak. Bagus. Halayuda akan membayar mahal atas fitnah kepada kita. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Sang Prabu Jayanegara bersama Ibu Suri mendapatkan laporan tentang Pangeran Cakradara dari Rayuyu. Namun dalam hal laporan ini, Rayuyu tentu melebih-lebihkan, bahkan menjelek-jelekan Pangeran Cakradara agar citranya menjadi buruk di mata Ibu Suri. Ternyata menurut Telik Sandi, Pangeran Cakradara dan Kuda Merta yang semula bersembunyi di dalam sebuah goa telah lari dengan putri orang yang telah menolongnya. Nyai Paricara. Ternyata Cakradara berjiwa. Meski sudah diberi makan di piring emas, tetap saja mengais. Jangan buru-buru menghukum dia, Nanda Prabu. Belum tentu dia melarikan putri Nyai Paricara. Bagaimanapun, gadis itu bukan keturunan bangsawan, bukan berdarah ksatria. Tidak pernah bisa membedakan masalah kasta, Kanjeng Ibu. Karena dia hanya berpikir dengan nafsunya. Jaga bicaramu, Nanda Prabu. Mulut seorang raja mestinya seperti kitab suci, bukan seperti gelombang. Ternyata Ibunda Ratu tidak percaya begitu saja akan laporan yang disampaikan Rayuyu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat pasukan Lumajang yang dipimpin oleh Patih Nambi. Mereka mulai mempersiapkan perang. Mereka membangun benteng untuk menahan serangan yang akan dilakukan Dyah Halayuda. Sementara di sisi lain, pasukan yang dibawa oleh Dyah Halayuda telah sampai di kerajaan Singasari atau yang biasa dikenal Tumapel. Sebaiknya Gusti segera menyerahkan putra Gusti untuk diadili di Majapahit. Akan kuantarkan sendiri ke kota raja kalau anakku pulang. Sampaikan kepada Dinda Prabu apa yang kukatakan. Baik, Kanda Betara. Kami mohon pamit. Akan terus berkeliling mencari jejak putra Kanda, mungkin sampai ke Lumajang. Dengan tentara sebanyak itu, apa begitu jahat tindakan putraku?
Tidak ada tindakan ksatria yang lebih jahat dari memasuki kaputren putri raja di malam hari. Kami pamit, Kanda Betara. Halayuda, tingkahmu sudah seperti Mahapati. Kemudian di sisi lain, Mesin yang memang berada di sana, ia sengaja mengikuti rombongan dari Majapahit untuk mengorek rahasia terkait putrinya yang diculik itu. Kalau begitu percuma saya menculik gadis Pasuruan I. Tentu masih ada gunanya. Siasat Rayuyu yang menebar desas-desus bahwa Cakradara membawa lari gadis cantik itu tentu akan menggoyahkan kepercayaan Tribhuwana Tunggadewi dan juga Gusti Ibu Suri kepada Cakradara. Kini Mesin mengetahui alasan kenapa putrinya diculik. Namun Mesin berpikir bukan ini saat yang tepat untuk membalas dendam. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Empuh Gajah Mada. Ia dipanggil oleh Ibu Suri Prameswari dan juga Tuan Putri Tribhuwana Tunggadewi untuk melaksanakan sebuah tugas. Hamba siap menerima dawuh Gusti Dewi. Mada, kamu pasti sudah mendengar berita simpang siur mengenai Pangeran Cakradara. Hamba mendengar dari pihak kanan dan kiri Gusti Dewi. Selidiki berita itu. Apa benar dia membawa lari gadis desa dari Pasuruan I? Barangkali yang penting adalah hamba mencari tahu di mana Pangeran Cakradara sekarang. Sebab sampai saat ini, pasukan yang dikirim para Dharma Putra belum ada yang pulang. Mungkin sudah pulang ke Tumapel? Antara lain hamba pasti ke sana. Tapi hamba khawatir, pasukan Majapahit yang mau menyerbu Lumajang juga akan mampir ke Singosari. Mustahil mereka melalui jalan pegunungan. Bukankah menyusuri pantai timur jauh lebih ringan? Itu hanya kecemasan hamba, Gusti Dewi. Sebab Tuan Halayuda benar-benar menginginkan tertangkapnya Pangeran Cakradara. Lindungi Kanda Cakradara, Paman Mada. Hamba akan melakukan yang terbaik untuk Gusti Putri, apapun yang terjadi. Terima kasih, Paman. Setelah mendapatkan tugas rahasia dari Gusti Putri Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada langsung pamit diri dan melaksanakan tugas itu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Kamandanu yang memutuskan untuk pergi dari Majapahit yang sudah tidak dia temukan kejujuran dan juga sifat kesatrianya menolak itu. Ia membangun sebuah gubuk kecil di lereng Gunung Semeru. Kemudian tidak jauh dari sana, ternyata Mesin memutuskan untuk bermalam di dekat lereng Gunung Arjuna. Tanpa dia sadari, ada seseorang yang tengah mengintipnya dan lari dari pandangannya. Mesin pun penasaran siapa orang itu dan lari mengejarnya. Kakang Kamandanu. Mesin, kamu di sini? Anak itu? Jambu Nada. Dia telah mengejutkan saya seperti orang yang mengintip dan memata-matai saya. Waktu dia lari, saya mengejarnya. Malam-malam kamu keluyuran, Nada? Sawer Gading lahir lagi, Bopo. Saya cari terus. Orang inilah yang telah menolong kamu lahir ke dunia, Nada. Namanya Bibi Mesin. Ayo salaman. Siapa itu? Sawer Gading. Ular piaraannya. Dia mempunyai kelebihan yang aneh. Semua binatang melata sangat takut kepadanya. Tanpa diduga, ternyata Mesin bertemu kembali dengan Arya Kamandanu. Lalu Mesin menceritakan semuanya, apa yang dialami Ayuandira dan juga kenapa Mesin ada di sana. Kemudian keesokan harinya, Kamandanu dan juga Mesin memulai rencananya untuk menemukan kembali Ayuandira. Kenapa Kakang Kamandanu tidak berniat membela Patih Nambi? Padahal Kakang tahu mereka mau menyerang Lumajang. Pasukan Halayuda sangat besar, lebih dari 3.000 orang. Kasihan Nambi. Kita bisa membantu sahabat Kakang, baru sesudah itu kita ke Majapahit. Orang yang menculik Ayuandira ada di dalam pasukan Halayuda. Sulit sekali saya melakukan pilihan, Mei. Sebagai pendekar, saya hanya mau membela kebenaran. Tapi sebagai prajurit, saya harus membela negara. Salah maupun benar. Itu kenapa saya sengaja menjauh dari keduanya. Tidak mungkin saya bisa memihak. Kalau begitu, saya setuju usulan Kakang untuk menuju ke Majapahit.
Maukah kita menjadi sepasang pendekar, Mei? Sepertinya bumi kita sudah membutuhkan penumpas kejahatan. Sepertinya Kakang sudah tidak mempercayai keadilan. Keadilan tidak akan pernah ada. Kalau negara sudah dikuasai oleh nafsu berkuasa dan kedengkian, undang-undang Putera Manawa akan bungkam. Kalau tangan kuat Adiyaksa yang tidak jujur telah membengkap lembaran kitabnya. Apakah Raja Pengganti begitu jahatnya? Memunggungi hukum negerinya sendiri. Begitu kuat pengaruh Tuan Halayuda dan beberapa kawannya, menyeret Gusti Prabu semakin menjauh dari kejujuran hukum. Mereka juga berhasil mengajak beberapa rakyat serta para Dharma Putra melakukan perbuatan melawan hukum. Dan Raja tidak mampu melarang karena dia pun ikut terlibat perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Gajah Mada yang sudah berada di Tumapel atau kerajaan Singasari. Ia memata-matai seseorang yang memakai cadar di wajahnya. Gajah Mada berkeyakinan salah satu di antara mereka adalah Pangeran Cakradara. Kemudian Gajah Mada pun langsung mengikutinya. Minggir. Kenapa Kisanak menghalangi jalan kami? Siapa di antara kalian yang bernama Pangeran Cakradara? Hamba sudah menduga, Tuan pasti Pangeran Cakradara. Kalau iya, kamu mau apa? Hamba utusan Gusti Tribuana Tunggadewi. Hamba diutus untuk menyelidiki keberadaan pangeran. Kalau sudah tahu? Diutus untuk bertanya. Soal? Apakah benar Tuan telah melarikan gadis desa, putri tabib wanita yang bernama Nyai Paricara? Saya memang pernah ditolong oleh Nyai Paricara dan putrinya. Tapi saya bersumpah tidak pernah membawa lari gadis itu. Ada yang melaporkan bahwa pangeran telah membawa lari gadis yang konon wajahnya sangat cantik. Sungguh saya tidak melakukannya. Jangan-jangan ada orang yang telah menculik Aiwandira, lalu memfitnah saya telah menculiknya. Saya tidak mengerti ada apa di balik semua ini. Jadi benar Tuan tidak melakukannya? Saya bersumpah. Terima kasih. Kisanak, siapa Andika? Gajah Mada, hamba anggota pasukan Bayangkari Raja di Kedaton Majapahit. Setelah mendapatkan keterangan langsung dari Pangeran Cakradara, Gajah Mada pun langsung pulang menuju Majapahit. Kemudian scene pun berganti. Terlihat pasukan yang dibawa oleh Dia Halayuda telah mendirikan kemah di dekat Lumajang. Sementara kita harus kasih tahu pada semua anak buah anggota pasukan bahwa kita akan berkemah di tempat ini. Mungkin sampai 10 hari. Perang masih belum akan dimulai. Masih lama. Apa tidak berbahaya, Adi Halayuda? Mereka bisa enak-enakan. Dan karena enak-enakan, kewaspadaan mereka hilang. Itu yang saya inginkan. Bikin suasana supaya seluruh pasukan tidak tegang. Karena ketegangan sangat menguras pikiran dan tenaga. Sebaliknya, kalian bisa bayangkan bagaimana pasukan Lumajang siang malam tidak bisa tidur. Karena tegang menunggu serangan kita. Panggil Rayuyu kemari. Dia atau Cakradara yang telah berani membohongiku. Kemudian scene memperlihatkan Gajah Mada yang baru tiba di Majapahit langsung memberikan laporannya kepada Kanjeng Ibu Prameswari dan juga Putri Tribuana Tunggadewi. Ada apa Bayangkara? Tuan dipanggil Gusti Dewi di Keputrian Ibu Suri. Ada keperluan apa? Saya tidak pernah menanyakan keperluan. Gusti yang menyuruh saya. Saya datang. Silahkan kamu jalan dulu. Kemudian scene pun berganti kembali. Terlihat Arya Kamandanu dan juga Mesin sudah berada di Majapahit. Namun Arya Kamandanu tidak berani pulang ke rumahnya karena itu bisa menimbulkan kecurigaan dari orang-orang di sekitarnya. Kami mau menginap di sini, Nyai Caparu. Hah? Di sini? Apa rumah Gusti terbakar? Tidak pantas seorang priagung tidur di gubuk rakyat begini. Nyai, saya sedang ada tugas penting. Orang lain tidak boleh tahu bahwa saya berada di Majapahit. Tugas penting? Sama Nini? Namanya Nyai Paricara. Dia tabib hebat. Kalau encok Nyai kumat, bisa minta obat sama dia, ya? Ya. Tapi harus maklum loh Gusti. Di sini tidak punya kasur. Nyamuknya banyak.
Kamandanu memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu di rumah Nyai Caparu, seorang pembantu setia dari Arya Kamandanu. Kemudian scene pun berganti kembali. Kemarin laporanmu begitu meyakinkan bahwa Cakradara membawa lari perempuan. Sekarang kamu bilang, menurut laporan anak buahmu, bawa kemari anak buahmu yang melapor itu. Ampun Gusti Dewi. Anak buah hamba itu ikut berperang ke Lumajang. Kalau ternyata laporanmu bohong, aku bisa menghukummu. Jangan salah, aku akan mengerahkan Telik Sandi untuk menyelidiki masalah ini. Ampun Gusti Dewi. Ampun. Buat apa hamba membohongi Gusti? Apa untungnya buat hamba? Orang suruhanku sudah ketemu Cakradara, dan dia bersumpah tidak pernah membawa lari siapapun. Mungkin dia berbohong, Gusti. Atau kamu yang bohong. Tapi bisa jadi anak buah hamba salah lihat. Orang lain yang membawa lari putri Nyai Paricara disangka Pangeran Cakradara. Hamba mohon ampun. Kalau ternyata yang terjadi adalah kesalahan anak buah hamba. Pergi kamu sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajah kamu di sekitar keputren ini. Ingat, aku bisa menggantungmu kalau mau. Pergi. Ibunda Ratu Prameswari sangat kecewa dan marah oleh keterangan yang diperoleh dari Rayuyu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Ratanca yang bersama istrinya. Ada seorang yang mengetuknya dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang menunggunya di pintu gerbang dekat pasar di Majapahit. Lalu Ratanca pun langsung menuju lokasi yang dimaksud. Kakak Meh, kakak yang memanggil saya, kenapa tidak langsung ke rumah? Saya sudah menempati rumah Dharma Putra. Dengar, bicaramu jangan terlalu keras. Aku tidak mau kedatanganku di Majapahit ini ada yang tahu. Ada kejadian apa, Kakak Meh? Ayu Wandira diculik. Ternyata berita itu benar. Penculiknya Cakradara. Sebenarnya tujuan penculik itu supaya semua orang mengira Cakradara yang menculiknya. Padahal yang melakukan orang lain. Saya yakin ini suruhan dia Halayuda. Tapi Tuan Halayuda sedang berperang ke Lumajang. Saya tahu. Saya dengar dari mulut penculiknya sendiri bahwa Ayu masih berada di Majapahit. Saya akan mencari tahu di mana mereka menyembunyikan Ayu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kakak Meh telah berjasa kepada mendiang Gusti Prabu Jayawardana. Saya minta tolong padamu, cari tahu tentang Ayu. Mesin meminta bantuan dari Ratanca untuk mencari tahu di mana Ayu Wandira dan memberitahukan keadaannya kepada Mesin di tempat persembunyiannya. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Dharma Putra termasuk Rayuyu. Ia menceritakan apa yang telah terjadi tentang kemarahan Ibu Suri Prameswari. Jadi bagaimana dengan gadis Pasuruan satu itu? Sebaiknya dia harus disingkirkan dari Majapahit. Tapi jangan sampai ketahuan siapapun. Sebab kalau sampai Telik Sandi Bayangkari tahu, Kakang bisa celaka. Iya, benar. Sejak Empu Mada menjadi Manggala Bayangkari Raja, kelihatannya kekuatan pasukan itu semakin hebat. Dan keluarga Keputren semuanya sangat percaya kepadanya. Empu Mada, saya lihat mata anak muda itu sangat cerdas. Dan terus terang, dia memiliki perbawa yang luar biasa. Saya pernah mengajak bicara dia. Kesan saya, dia calon pemimpin besar. Saya terpana mendengar pandangannya tentang masa depan Majapahit. Sangat mencengangkan dan nyaris tidak masuk akal. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Patih Nambi menerima sebuah utusan yang dia utus untuk menyelidiki kabar terbaru tentang pasukan Majapahit saat ini. Kemudian ia pun melaporkannya. Mereka belum juga melakukan serangan Adi Nambi. Kalau terus-menerus begitu, bisa-bisa seluruh pasukan akan binasa karena kurang tidur. Bagaimana kalau kita yang melakukan serangan lebih dahulu? Halayuda menggunakan taktik perangku. Tujuannya supaya pasukan kita tegang dan tidak tidur. Setelah pasukan kita letih, baru mereka akan melakukan penyerangan. Jadi bagaimana menanggulanginya? Kita serang saja. Tempat perkemahan mereka tidak terlalu jauh dari pejarakan. Artinya, kita memang benar memberontak. Yang Kakang perlukan adalah pergantian tugas jaga dan penggunaan alat tanda bahaya yang saling saut menyahut jika ada serangan. Semua prajurit hanya bersiap sesudah ada tanda bahaya. Sebelum itu, biarkan anak buah Kakang
untuk berleha-leha. Apa perlu saya diperbantukan ke sana, Gusti Patih? Saya rasa tidak perlu, Ki Wiron. Saya mengerti penjelasan Adinambi. Saya akan kembali sekarang juga. Makan dulu dan ganti kudamu. Lalu, Sin memperlihatkan Ratanca yang sedang berkuda. Ia mencari tempat persembunyian Mesin dan juga Kamandanu. Tampaknya Ratanca sudah berhasil mendapatkan informasi tentang Ayuandira. Masuk, Ratanca. Terima kasih. Ayah, bagaimana Tanca? Ada berita tentang Ayu? Katakanlah. Ada yang melihat Ayuandira di rumah Rayuyu. Memang, aku dengar dari mulut salah seorang anak buah Halayuda tentang Rayuyu. Kakang, kita ke sana saja sekarang. Sebaiknya malam saja, Mei. Supaya tidak terlalu mencolok bahwa saya atau kamu yang melakukan. Saya sudah tidak sabar, Kakang. Kemudian pada malam harinya, Mesin dan juga Arya Kamandanu melancarkan rencananya untuk membebaskan Ayuandira. Seperti biasa, Kamandanu harus menyamar agar tidak ada orang yang mengenalinya. Dalam sekejap, Arya Kamandanu dan juga Mesin berhasil mengalahkan Rayuyu dan anak buahnya. Kemudian mereka berdua pun lari membawa Ayuandira bersamanya. Biung, Ayu, apa yang mereka lakukan? Ayu mau dijadikan selir Gusti Prabu Jayanegara. Ayu menolak dan terus melawan. Untung saja biungmu cepat menemukan tempat penahananmu, Ayu. Paman, maafkan Ayu. Saya kira Paman orang yang mau menangkap saya tadi. Minumlah dulu, Nduk, supaya tenang. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, Mei. Kita sembunyikan dulu Ayuandira di gubukku di lereng Semeru. Itu pun kalau kamu masih tetap mau mencari orang yang menculik Ayu. Wajah penculik itu tidak akan pernah bisa saya lupakan. Sebelum ujung pedangku ini mencium darahnya. Kemudian Sin pun berganti. Terlihat Rayuyu yang babak belur. Ia menceritakan apa yang terjadi kepada Rakuti dan juga Rasmi. Wajah mereka tidak bisa kukenali karena gelap. Tapi yang satu, bentuk jurus pedangnya seperti bukan jurus pedang yang ada di tanah Jawa. Jangan-jangan orang tua gadis itu. Saya dengar Nyai Paricara itu bukan orang pribumi. Dia orang seberang, bekas istri Arya Kamandanu. Tapi Nyai Paricara kan seorang tabib. Bagaimana mungkin dia pandai memainkan pedang? Yang harus Kakang pikirkan adalah, apa jawabanmu kalau Kakang Halayuda menanyakan perihal gadis itu? Semuanya jadi semakin runyam. Semula aku takut Empu Mada akan memeriksa rumahku. Kalau sampai ketahuan, saya menyembunyikan gadis itu. Tali gantungan sudah disiapkan untuk leherku. Sekarang aku harus menghadapi Kakang Halayuda yang sama kerasnya. Bagaimana pendapatmu, Kuti? Kalau akan aku jawab apa adanya. Selama ini Kakang Halayuda selalu menerima enaknya saja. Dan kita yang terus-menerus dihadapkan dengan mara bahaya. Saya yakin kalau mereka menang, sikap Kakang Halayuda akan lebih membabi buta lagi. Lalu di sisi lain, Dia Halayuda akhirnya memutuskan untuk mulai peperangan. Ia mengerahkan seluruh pasukan yang ia bawa, langsung menyerang Lumajang. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular, Arya Kamandanu, di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.